Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kita apa ini ya? Pidei. Ya, hari ini adalah hari ulang tahunnya Pi Network ya. Apapun yang terjadi di hari ini ya setidaknya diakuilah hari lahirnya aplikasi penambangan via seluler Pi Network namanya. Wah, gitu ya. Ini banyak lah di mana-mana nungguin informasi. Wah, antara 14 apa nih? Ada apa nih? Wes, luar biasa ya, ngeri ya. Oke lah, yang penting kita cek and recheck dulu apa namanya informasi bagaimana dan seperti apa, tapi yang pasti memang semuanya pasti terlewati ya, semuanya terlalui, baik itu hitam putih kuning kelabu ya, kalau bahasa Sunda bulu jagung belang jagung bulu hiris. Oke lah, yang pertama kita lihat dari ini ada informasi ya. Jadi saya nih dari beberapa ini ya, dari beberapa informasi ya seperti biasalah kalau saya nyampein campur ya. Ini Piconek ini bukan Connect sosial yang kemarin saya jelasin, beda lagi. Ini Piconek, cuman saya informasiin bahwa websitenya lagi nggak bisa diakses ya. Udah 2 hari ini, dua hari belakangan ini nggak bisa diakses. Kemudian memang aplikasi apa namanya, aplikasi Androidnya belum ada ya di Play Store, hanya website saja. Tapi websitenya udah 2 hari saya coba akses nggak bisa. Tadinya saya mau jelasin produk ini atau platform ini karena memang menarik, dalamnya bagus ya. Dan ini juga ada token sendiri yaitu Pico ya. Ini Pico, ini smart kontraknya bisa dimasukin di Trust Wallet ya, bisa terbaca juga. Di MetaMask juga bisa, jaringan BSC ya, BSC. Nah ini juga menarik sih, ada roadmapnya ya, kemudian social partnernya, marketing partner. Nah ini informasi saja ya, bahwa Piconic ini nanti fungsionalitasnya yang saya pahamin dari website kemarin ketika masih bisa buka itu bagus banget lah. Artinya kita bisa banyak jembatan ya, banyak melalui platform ini pemanfaatan baik itu untuk peer to peer ya, atau untuk selling koin. Ada juga nanti mungkin kedepannya ini sebagai ya bisa buat ini juga mungkin apa pertukaran juga ya. Oke lah, kita lanjut. Ini masih dari Piconek nih. Masih dari Piconek, ini formulir pendaftaran testnet katanya. Informasi fitur baru yang menarik akan hadir ya. Ini bird action ya, untuk pemahaman dan pengalaman awal yang lebih baik, tim Pico akan mengizinkan anggota melakukan pendaftaran untuk menerbitkan token testnet. Jadi memang dia punya token sendiri teman-teman. Ya itulah yang namanya dunia blockchain, dia punya platform, dia bikin apa ekosistem internal sendiri. Ya, ekosistemnya itu salah satunya ada alat bayarnya, alat tukarnya yaitu token biasanya kan gitu ya. Itu memang udah biasa. Nah ini untuk Piconek ya. Oke, kita lanjut saja. Itu sekilas tentang platform. Nanti juga ada lagi. Kemudian ini dari moderator ya, yang mengkoordinir atau memantau untuk China. Ini dia bilang dugaan saya. Nah ini memang informasi, beliau menginformasikan 2 hari yang lalu. Dugaan saya tentang waktu pembukaan mainnet Pi bertentangan katanya. Tetapi juga diharapkan tunggu katanya. Picor Team mengumumkan rencana selanjutnya pada 14 Maret. Nah memang untuk per hari ini di Indonesia pada jam berapa ini? Jam 5 ya, setengah 6 sore ya. Kalau selisih 8 jam ya atau 12 jam ya dengan USA, berarti di sana masih pagi teman-teman ya. Masih pagi, tapi kita lihat saja kalau memang selisih 12 jam berarti artinya di jam 8 di sana pagi, di kita jam 8 malam ya. Tapi kita lihat nanti aja ada informasi apa per hari ini atau besok ya gitu. Kalau untuk Indonesia kan banyak yang informasikan katanya besok. Indonesia, wilayah Indonesia masuknya 14 itu besok tanggal 15 ya. Oke, kita lanjut. Ini dari P-Chain Mall Internasional. Ini juga penting untuk kita ketahui bahwa ada beberapa scammer penipu ya. Artinya scammer itu penipu komunitas kita, komunitas Pi Network, menggunakan link-link atau alamat URL yang ujung-ujungnya menyedot koin kita. Dia bukan meretas, tetapi dia mencoba mencuri kode prase kita ya. Kalau untuk meretas itu sulit, dan bahkan untuk Pi Network tidak akan bisa diretas ya, untuk tingkat keamanannya, blockchainnya, karena memang ribet lah.
Karena memang nggak bisa gampang untuk meretas blockchain, itu nggak gampang. Bukan nggak gampang sih, emang sulit lah. Apalagi kalau kayak model-model buat saya yang nggak paham meretas, ya repot juga, nggak ngerti juga kan gitu. Nah ini ada pipcm.com ini yang resmi, kemudian pchainmall.com. Nah dua inilah yang betul-betul resmi dan aman. Karena di luar ini jika ada link-link di luar ini beda yang mengatasnamakan pchainmall, itu hoak, bohong, penipuan, hati-hati ya. Ini informasi saja. Kemudian ini teman-teman, kalau dilihat dari akun YouTube resminya Pi Network, ini ada informasi Pi Network Mainnet Checklist ya. Pi Mainnet Checklist. Nah, kenapa ditayangkan lagi ya 3 hari yang lalu ini? Ya. 3 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu ini saya screenshot juga, sengaja disampaikan ke teman-teman bahwa di sini ini sebenarnya tanda secara halus ya, bahwa masih banyak persiapan kita yang perlu diselesaikan dari pihak pionirnya, yaitu mainnet checklistnya coba tolong diperiksa lagi ya. Kemudian konsultasikan lagi kepada rekan-rekan yang mengajaknya dulu, yang memperkenalkan Pi Network ini, tanyakan ini bagaimana, sudah benar atau belum ya. Karena memang itu juga, kenapa menginformasikan ini ada makna tersendiri selain daripada tutorial ini yang disampaikan. Kalau menurut saya ya, artinya memang Pi-Core Team secara tidak langsung menginformasikan bahwa Pi-Core Team sedang fokus ke KYC ya. Artinya teman-teman minta kerjasamanya untuk apa? Untuk mempersiapkan dan merapihkan ya akunnya gitu. Mainnet checklistnya dirapihkan satu-satu, sudah betul atau tidak, kemudian sudah ini. Nah karena memang nanti mungkin selepas ini ketika memang dirasa banyak pionir yang sudah oke dan terbaca di sana, ya masifnya kita nggak tahu kapan. Tapi yang jelas setiap hari saya ada aja yang saya validasi ya, walaupun cuma sedikit, dapat 2, 3, kadang 1 gitu ya. Ya kalau dipantengin seharian mungkin lumayan lah gitu. Cuman kan kadang ada aktivitas lain yang menghambat, tidak standby ya untuk memvalidasi. Nah ini informasi saja teman-teman ya. Jadi Pi-Core Team 2 hari yang lalu saya berpikir bahwa lo kok informasinya mainnet checklist lagi gitu, bukan tentang yang lain. Nah ini kan jadi pencernaan sendiri, maksudnya nih apa nih gitu kan. Jadi terlihat rileks, santai untuk Core Team ini kan. Artinya apa? Memang saya melihat karakter daripada Nicholas itu sendiri teman-teman ya, dimana beliau adalah melankolis ya, perfeksionis, menjunjung yang namanya kesempurnaan ya, kebenaran. Jadi dia lebih melangkahnya itu lebih hati-hati ya, lebih baik dia itu terlambat, pelan-pelan tetapi aman, betul-betul teratur semuanya, rapih gitu. Kalau yang saya pahami sih seperti itu. Oke lah, kita lanjut aja dulu. Silicon Valley, nah ini berita heboh juga nih ya, beberapa hari belakangan ini. Karena kenapa? Bank Silicon Valley ini bank terbesar, luar biasa. Kenapa terbesar? Ini bank ini berhubungan dengan apa? Ulu Ventures juga. Artinya apa? Ada keterkaitan juga akhirnya dari Ulu Ventures kan turunannya kemana? Ke Pi Network gitu ya. Tetapi tidak demikian, artinya tidak terpengaruh juga. Namun memang kejadian ini tetap ada, walaupun tidak terpengaruh secara besar, tetapi ada efek-efek kecil yang mungkin banyak perusahaan-perusahaan, baik yang perusahaan startup ataupun yang sudah running lama, itu harus mengatur strategi lagi karena kejadian seperti ini kan gitu. Ini bank kelas dunia loh, ini terbesar di Amerika kan gitu. Jadi bukan bank biasa. Kegagalan terbesar kedua lembaga keuangan AS katanya, sistem Federal Reserve telah mengakui bahwa masa depan uang adalah kripto hijau, kripto green. Hijau itu adalah yang ramah lingkungan. Itu Federal Reserve ya yang mengatakan, yang mengakuinya bahwa kripto ini uang masa depan. Nah, jadi Pi memiliki peluang yang sangat tinggi untuk diadopsi sebagai mata uang dunia. Kenapa memiliki peluang tinggi? Karena memang secara aturan ya persyaratan kriteria yang memenuhi sejauh ini memang baru Pi Network ya. Artinya ya begini, bukan tidak memungkinkan untuk jenis lain, memungkinkan saja ketika memang itu diambil. Misalkan contoh Bitcoin yang sudah lama, bisa saja terjadi. Tetapi di sini mungkin dilihat daripada yang tadi ini, kripto green, kripto hijau ini yang dilihat.
Nah, ini yang akan mempermudah masyarakat, seluruh masyarakat dunia. Ya, eksploitasinya lebih masuk ke lapisan masyarakatnya itu lebih betul-betul lebih bisa terjangkau. Beda dengan Bitcoin yang memang proof of work ini membutuhkan komputasi yang tinggi, biaya yang tinggi. Ya, tidak bisa semudah daripada penambangan Pi Network yang hanya melakukan seluler. Sementara yang penambangan melakukan seluler ini kan kita tahu banyak pemula juga sekarang yang menambang, ya kan? Ya, banyak yang baru tahu kripto ya baru karena Pi Network ini banyak gitu kan. Jadi bukan sedikit lah yang akhirnya jadi terbuka tentang kripto itu seperti apa, mata uang digital seperti apa ya. Nih, kemudian kita lanjut, ini kebangkrutan Silicon Valley Bank akan menyebabkan orang kehilangan kepercayaan pada lembaga keuangan tradisional. Betul, yang akan meningkatkan permintaan orang akan solusi keuangan alternatif dan konsep keuangan terenskripsi canggih jaringan Pi tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik ya. Memang selama ini lagi-lagi gini, masalah ekonomi dan keuangan tentunya memang yang didorong diutamakan adalah tentang keamanan. Kejadian-kejadian seperti ini, kebangkrutan finance ya, lembaga finance seperti ini merupakan tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya yaitu satu adalah keamanan, yang kedua adalah ekosistem. Ya, ekosistem kok bisa gitu loh. Sekelas bank seperti itu bisa yang ngalamin bangkrut, berarti kan perputaran ekosistem di dalamnya ini yang jadi bahan pertanyaan. Nah, sementara untuk kripto itu sendiri, proyek-proyek yang kita tahu kan yang kita pahami selalu yang memperkokoh daripada proyek itu sendiri selain komunitas adalah utilitas ya, dan ekosistemnya betul-betul kuat, itu intinya. Oke, kita lanjut. Ini dari Pimunbud. Ini dari Pimunbud, selama krisis keuangan 2008 Lehman Brothers runtuh katanya dan Bitcoin lahir. Nah, sekarang 2023 Silicon Valley Bank runtuh, yang mudah-mudahan Pi Network itu dapat menulis legenda atau sejarah ya. Jadi dulu 28 nggak lama Bitcoin naik. Nah, sekarang Silicon Valley runtuh, ya mudah-mudahan kan gitu. Ini kan tidak dipastikan juga teman-teman ya. Artinya ini mudah-mudahan Pi Network terpilih menjadi saya katakan cryptocurrency berdaulat. Ya gitu ya. Jadi cryptocurrency, mata uang kripto yang berdaulat, yang betul-betul nanti didaulasi oleh seluruh negara. Amin ya rabbal alamin. Oke lah, kita lanjut aja. Nah, ini informasi tambahan teman-teman. PORG.io ini aplikasi ngeri-ngeri nih, aplikasi ajib-ajib ini, luar biasa. Soalnya ini kenapa? Ini akan saling nantinya akan bersandingan dengan Pitogo nih kayaknya. Ini mantap ini. Teman-teman boleh klik PORG.io, ini O-nya besar ya. Ini di dalamnya itu hotel, restoran ya. Jadi ini cocok nih dengan Pitogo untuk travel, jalan, sewa hotel juga ada di sana. Tetapi ini lebih lengkap lagi untuk masalah restorannya ya. Kita pergi kemana aja restoran ya, cari di sini. Ini luar biasa teman-teman ya. Ini informasi saja di mana PORG ini adalah P-Locator ya, and Directory Listing Supporting GCP katanya. Ini adalah pencari restoran, di mana restoran yang bisa dibayar oleh Pi. Kemudian hotel di mana yang bisa dibayar oleh Pi. Nah, ini dicari dengan PORG.io. Ngeri. Oke lah. Slow aja, tanggal 14 hari ini ya, tanggal 14 gitu ya. Oke lah ya. Oke, ini Justin Gupta. Saya menghormati pendapat semua orang. Betul bang, saya juga begitu bang. Tapi saya tetap dengan pendapat saya juga. Iya bang, sama bang. Dan pendapat saya adalah jika kita tidak memiliki peta jalan yang jelas sekarang, banyak yang akan kehilangan kepercayaan terhadap hal ini. Betul bang, memang begitu bang. Nah, sekarang gini ya bang ya. Kalau misalkan tanggal 14 atau besok misalkan belum ada roadmap, nah ini yang justru kita seolah-olah berjalan tanpa center, berjalan tanpa penerang. Karena kenapa? Karena ke depan kita nggak tahu langkah apa yang akan dilakukan, targetnya sampai mana dan kapan misalkan open mainnet segala macam. Nah, justru yang kita butuhkan sebetulnya bukan hanya kalau memang tidak terjadi open mainnet di hari ini ataupun besok ya. Artinya kita kan yang kita butuhkan peta jalan, roadmap baru. Karena roadmap yang sebelumnya itu udah habis. Tahun kemarin sudah usang, sudah selesai, udah nggak ada lagi lanjutannya. Tahun ini belum ada. Nah, kalau misalkan memang project ini tidak mainnet hari ini, berarti kan
ada beberapa target yang akan dilakukan core team, dan tentunya kerjasama dengan kita sebagai pionir ke depan langkahnya seperti apa, dan pionir perlu tahu, dan ini roadmap tentunya penting gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak ada roadmap ya justru kita bingung kan, nanti penilaian spekulatif orang kan beda-beda. Rata-rata yang begitu betul-betul mengharapkan mainnet hari ini ya udah dari jauh-jauh hari udah negatif duluan nih kalau sampai nggak open mainnet begini seperti itu. Ya kalau masalah mengharapkan, saya juga mengharapkan banget gitu loh. Kalau saya pakai banget kuadrat lagi, gitu ya, mengharapkan banget gitu. Kemudian selain mengharapkan, apalagi yang kita inginkan? Nilainya tinggi. Iyalah, begitu. Saya juga sama, pengen nilai tinggi, mainnya cepet. Ya, terus kita bisa langsung nikmatin ya. Emang semua di setiap negara juga sama begitu. Kan gitu. Tetapi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ya ada prosesnya. Pembentukan bumi juga butuh jutaan tahun kan gitu. Jadi ya gimana ya bahasanya yang enak ya, intinya tunggu saja lah. Aduh, jadi liar, Oke lah. Oke, Edi Sabas ini adalah salah seorang trader juga. Dia bilang a message to all, pesan untuk seluruh pionir katanya. Don't give up, jangan pernah menyerah. Keep on mining, tetap menambang. For those who can't stand it anymore, just stay away from social media until we enter open minded katanya gitu. Jadi jangan tetap aja menambang, jangan terpengaruh dengan media sosial yang yang kurang baik lah. Artinya tetap standby aja di jalan yang betul-betul bisa mengantarkan kita ke sampai open minded. Ya cari media-media yang positif lah. Kan gitu, jangan memukul rata. Artinya gini, walah medsos begini-begini nggak bener ya, terus mau dapat informasi dari mana hari gini? Kan emang dari medsos. Kalau menghilangkan medsos ya miskomunikasi nantinya malah. Kita mau dapat info dari mana kalau bukan dari medsos? Ya dari misalkan dari apakah Pinetuk masuk berita televisi? Kan enggak. Nah jadi yang kita andalkan ya YouTube, Twitter, Facebook, WA, Telegram, Instagram, lain-lain ya kayak gitu. Nah cuman kembali ke kita nyaringnya mana yang baik, mana yang tidak, gitu loh ya. Jadi jangan dulu kita berpikir manis tapi pahitnya juga enggak disampaikan. Nah ini yang jadi problem. Artinya apapun itu wis terbuka rapopo gitu ya. Oke lah, sing penting kita rajin ya cari informasi ini. Informasi wakeh kok. Loh jadi Jawa aku ya. Oke lah. Pindikat CD ya, Pindikat CD ini dia bilang seperti ini. Hai pelopor katanya, ada alasan yang sangat bagus ya. Picor Team dalam kebijaksanaan mereka mengembangkan fitur penghapusan akun di aplikasi. Jadi gini, di menu kita profil kita kan di aplikasi Pine itu kan ada menu hapus akun. Ya, jadi dia bilang begini ya, kalau emang bosan katanya sama proyek ini udah hapus aja. Jadi apakah menurut Anda Core Team menghasilkan uang dari Anda? Apakah misalkan kita seuzon nih ya, Core Team nyari duit doang dari aplikasi begini-begini. Ya udah, ngapain diomongin, hapus aja aplikasinya, tinggalin, lupakan PIN itu kan selesai. Gitu loh. Kan ada menu hapus akun. Kalau memang di situ makanya Picor Team menyediakan di situ bagi yang mungkin tidak kuat menunggu, hapus aja nggak apa-apa. Cuman ya jatuhnya sama aja burn. Jadi indirect burn ya. Jadi artinya pembakaran secara tidak langsung. Kalau model sepihak seperti itu, Core Team juga tidak bisa menolong koin yang sudah ada kalau sudah termigrasi. Kalau akun dihapus, otomatis koin ikut hangus, ikut terhapus, tidak tertolong. Artinya ya itu sama aja dibakar, sama aja nggak bisa termanfaatkan. Nah dengan adanya banyaknya penghapusan akun ya, peninggalan akun sementara sudah termigrasi, koinnya ada di dalam, misalkan akunnya dihapus, yaitu justru malah yang masih berjalan untungnya. Kenapa? Itu akan meningkatkan value nantinya, sama aja kayak burn, sistem burn kan gitu ya. Oke lah, tapi di sini Pindikat CD dia bilang belum, saya saran jangan melakukannya kan gitu. Wis janganlah, ojo kesusu, ojo neko-neko. Nah, gitu ya. Jadi kita tunggu saja sampai di mana, toh ini semua sudah mendukung, sudah jelas kok. Ya, Pinetuk ini sudah sangat jelas. Hanya saja tinggal proses ini kan butuh. Walau bagaimanapun yang namanya butuh waktu, butuh proses penyelesaian ini kan tahapannya supaya hasilnya sempurna, itu saja kok. Yang bikin gaduh sekarang di medsos ini adalah apa? Intinya satu, ndak sabar.
pengen bayar utang, pengen ini itu ya sama. Saya juga sebenarnya banyak yang harus saya selesaikan, sangkutan lah, apalah segala macam. Tetapi ya mau seperti apa kalau memang semua prosedur dan kesempurnaan dari proyek ini belum selesai dan masih butuh waktu, ya gimana gitu loh, nggak baik juga dong hasilnya nanti kalau kita buru-buru tanpa rapi, ya kan? Keyword news ya, sebenarnya saya benci perasaan jaringan Pi yang diberikan kepada saya seperti menunggu KYC. Nah, benar-benar membuatku sakit katanya. Tapi saya tidak bisa berhenti menambang Pi, itu benar. Jadi Pi World News sendiri akunnya itu belum ter-KYC. Jadi banyak developer sebenarnya yang sama belum ter-KYC, padahal dia developer, padahal dia pengembang aplikasi, dia pembuat utilitas Pi Network. Tapi banyak akunnya yang belum ter-KYC. Jadi bukan hanya pionir biasa. Di sini random. Gitu. Di sini ini namanya proses, Pak. Gitu, ini random, Pak. Ya, jadi artinya yang ngomel-ngomel di luaran sana tentang KYC, lu bang ngomong lu dari KYC enak lah, gua belum. Artinya banyak kok, banyak. Saya juga ada yang belum, keluarga saya. Ya walaupun saya pribadi sudah, tapi yang lain kan belum. Sama lah, artinya kita menunggu gitu ya. Jadi ini banyak nih, PP World News saja belum sampai dia curhat di medsos seperti ini ya. Queen V mengatakan ini dari Grun King ya, Grun King. Ini moderator juga, dia bilang open mainnet will not happen tomorrow. Ya, artinya open mainnet tidak akan terjadi besok. You can view all the project, kamu dapat melihat semua project itu yang di aplikasi akan terlihat real. Jadi real, sudah online, sudah sudah mainnet. Jadi mainnet untuk sekarang saat ini artinya mulai dari mainnetnya aplikasi-aplikasi ya. Mainnet itu sudah terhubung dengan SDK dan lain sebagainya, sudah digunakan, sudah bisa digunakan. Artinya mainnet ini bertahap, teman-teman ya. Itu aja teman-teman, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon maaf bila banyak hal yang tidak terbahas oleh saya ya, cari informasi tambahan dari luaran. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.